Di balik gugatan terhadap Jokowi terkait mobil SMK, kita membahasnya bersama dengan kuasa hukum penggugat SMK, Aufa Lukmana, Sigit Sudipyanto, Waketum Jokowi Mania, Andi Aswan, serta analis politik Adi Prayitno. Mau membuka jasa angkutan begitu ya, karena tujuannya mau modal usaha. Kalau misalnya nggak ketemu satu merek kan biasanya langsung beralih ke merek yang lain. Tapi kenapa kok maunya hanya SMK begitu loh klien Anda ini? Karena spek yang ditawarkan ini kan harganya lebih murah seperti itu Mas. Dan prototipenya yang ditawarkan marketing itu kan memang lebih unik lebih dari yang pasaran-pasaran Jepang kayak gitu. Jadi itu yang kemudian klien kami itu sampai sekarang masih berharap penuh untuk bisa membeli seperti itu. Tapi ada kerugian material tidak sih yang diderita sama klien Anda ini? Begini Mas ya, karena kita sudah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta, artinya kan proses hukum sudah berjalan. Nah, nanti kan kemudian kita ikuti persidangannya seperti apa, kemudian nanti dari kami juga sudah siap dengan segala pembuktian. Nah, kemudian berkait dengan kerugian material, ada atau tidak, kemudian apakah terbukti, nah nanti kita serahkan kepada majelis hakim yang menilai dan memeriksa, Mas, gitu. Tapi apakah klien Anda merasa karena mobil SMK ini tidak berkembang itu juga bagian dari kesalahan Pak Jokowi begitu? Ya, karena ini kan kita melihat sebagai sebuah sistem juga, Thomas, gitu kan nggak mungkin PT Solo Manufaktur Kreasi ini ada tanpa sebab akibat seperti itu. Artinya karena ya sejak tahun Pak Jokowi jadi wali kota, kemudian sudah mendengungkan itu bakal digadang-gadang menjadi program mobil nasional, kemudian mendirikan perseroan terbatas, kemudian ditambah lagi sampai dengan beliau menjadi presiden, itu kan dilakukan sedemikian rupa prosesnya seperti itu. Nah, artinya ini kan memang proses yang sudah lama terjadi, gitu Mas. Artinya ini tidak serta-merta kemudian kita hanya menggugat SMK saja, seperti itu. Demi kelengkapan formil dalam sebuah proses gugatan perdata, gitu Mas. Oke, baik. Saya ke Pak Andi. Pak Andi, ada korban PHP gara-gara Pak Jokowi, kemudian akhirnya tidak jadi tuh SMK menjadi mobil nasional. Ini kan menjadi salah satu janji Pak Jokowi juga ketika berkampanye. Kenapa kemudian Pak Jokowi tidak mampu menjadikan SMK sebagai mobil nasional sehingga kemudian banyak orang atau mungkin klien dari Pak Sigit tadi merasa dirugikan begitu, Pak Andi? Ya, terima kasih Mas. Ya, saya pertama-tama ya alangkah lucunya negeri ini gitu, Mas. Ini proses masalahnya ini kalau kita bicara mobil nasional sejak zaman waktu Tommy Soeharto dulu Mapnas Timor itu ya tidak ada juga seperti ini gitu loh. Kalau saya lihat ya tidak, ini kan belum ada transaksi apapun juga ya. Kemudian ini dengan SMK gitu loh. Kalau Pak Jokowi kemarin mempromosikan SMK itu karena memang harus dipromosikan ada produk dalam negeri gitu. Kalau misalnya mobil nasional itu tidak tercapai, itu kan ada prosesnya juga. Ya seperti apa tidak terjadi sebagai mobil nasional? Mungkin ada komponen-komponen itu yang tidak terpenuhi ataupun secara teknologi tidak terpenuhi. Tapi kalau saya lihat itu kan SMK-nya masih ada tuh, ya. Solo Manufaktur Kreasi itu kan masih ada. Ya apakah dia produksi? Kan mesti dicek lagi tuh, walaupun itu tertutup. Tapi saya lihat itu ada flyernya kan, ada brosur nggak salah Februari 2025 itu oleh humasnya PT SMK mengenai mobil Bima itu emang dicantumkan 110 juta. Artinya mereka produksi gitu loh. Loh kenapa dikaitkan dengan Pak Jokowi ini, berikut juga dengan Pak Ma'ruf Amin gitu loh, bahwasanya tidak PHP seperti itu. Itu kan proses jadi lucu gitu. Nah, kalau saya melihat ini ada faktor politis sebetulnya karena ini kan anaknya Pak Bonyamin, ketua MAKI kan. Nah ini kan kita sendiri Pak Bonyamin kan ya selama ini bagaimana dengan keluarga Solo kan, mendaftarkan juga tentang korupsi segalanya yang diterima oleh KPK dan tidak ada bukti untuk itu. Saya rasa ini adalah suatu hal yang lucu ya, yang dilakukan oleh saudara Farul Lukman itu yang
notabene adalah anak dari Pak Bunyamin gitu, umurnya baru Ya, 19 tahun gitu, pengen ya. menjadi seorang entrepreneur gitu. Padahal kalau kita lihat ya, kalau dia kumpulkan uang, katakan nggak 110 juta kali dua ya, dia kan bisa beli mobil yang lain atau mobil bekas kayak gitu loh, ya Pak kan? Adi, tapi Anda menduga ada Perlu motif nggak? politik apa yang mau dicapai oleh keluarga dari penggugat ini? Bahkan Anda sampai menyebut Mas Boyamin begitu. Ya kan anaknya Mas Bunyamin kalau nggak salah ya, koreksi kalau saya salah itu. Ya, Kan ada aspek politis. Kalau mau ya mungkin ada satu grup gitu ya, ada beberapa orang yang menggugat misalnya gitu, ada 100 atau apa. Tapi ini kan ada seseorang yang menurut saya ini adalah hal yang lucu menggugat seperti itu, wan prestasi. Kecuali misalnya Pak Jokowi itu mempunyai saham di situ gitu loh, pemilik oke. perusahaan itu gitu loh. Ya mungkin saja, tapi ini kan enggak, bisa Ya. dibuktikan enggak gitu loh. Mhm, mhm. Ini masalahnya gitu. Kalau kita lihat ini ya sasaran tembak memang ya pasti Pak Jokowi dan keluarganya. Di mana-mana kan Oke, terjadi seperti oke. itu. Cuma yang ini hal yang lucu baru saya tahu nih seperti ini. Oke, baik. Gitu Saya Mas. ke Mas Adi Pray. Mas Adi Pray, apakah memang gugatan ini lebih kental terasa politis begitu? Ya saya kira memang secara prinsip pastinya pihak-pihak penggugat Mas yang paham betul soal apa sebenarnya yang dimaksud dalam kaitan gugatan perdata kepada mantan Presiden Republik Indonesia ini. Tapi kan kalau mau jujur sebenarnya bukan kali ini saja sebenarnya Pak Jokowi itu digugat secara perdata. Bahkan dalam kasus misalnya apa namanya program strategis nasional 2 yang PIK 2 juga nama Pak Presiden juga dikait-kaitkan dengan pihak yang digugat bersama dengan sejumlah pihak, perusahaan, dan pengusaha-pengusaha besar di Indonesia. Itulah yang saya sebutkan bahwa sebenarnya secara umum setiap orang itu punya hak untuk menggugat apapun terkait hal-hal yang digugat oleh mereka merugikan. Itu yang pertama ya. Memang yang kedua kalau mau jujur, gugatan terhadap Pak Jokowi ini selalu dibaca sebagai hal-hal yang sifatnya politis. Karena begitu banyak sebenarnya kebijakan-kebijakan politik yang dibuat oleh Pak Jokowi tidak terlaksana dan itu kemudian dipersoalkan. Jadi gugatan soal mobil SMK ini kan sebenarnya secara tidak langsung memperpanjang bagaimana serangan-serangan politik yang cukup terstruktur dan bahkan sistematis kepada Pak Jokowi setelah tak lagi jadi presiden. Per hari ini saya kira bukan hanya soal SMK yang dipersoalkan, IKN kemudian kembali diungkit, bahkan kemarin juga sempat ramai yang kembali mempersoalkan persoalan ijazah palsu dan seterusnya dan seterusnya. Artinya inilah yang kemudian disebut oleh publik sebagai akumulasi setelah tak lagi jadi presiden. Rasa-rasanya serangan-serangan kepada Pak Jokowi itu semakin agresif dan kemudian semakin kuat ya. Wajar kalau kemudian banyak sekali para pendukung Pak Jokowi, pada relawan-relawan seperti Bang Andi gitu ya, menuding ini bukan hanya murni persoalan hukum, tapi ada murni yang terkait dengan politik yang menurut kawan